kita mengalami setiap malam tahun baru yang dinanti-nantikan. Banyak orang dari Jakarta spesial datang kemari untuk mengalami fathers and mothers, itu para penatua kita, menyampaikan pesan Tuhan untuk tahun depan. Bukan cuma jemaat kita sendiri. Because the presence of our Father is very important. Saudara yang kasihan Tuhan, jangan ada dari kita jadi absentee father. Bapak yang absen, saudara. Dalam hidup saya pernah, bapak saya itu beberapa tahun, mungkin 1,5 tahun, menghilang dari hidup saya. Dan saya ingat saat-saat itu ada saat-saat saya agak ngaco-ngaco begitu, saudara. Karena tidak ada yang mengarahkan. Tidak ada yang mendidik, tidak ada yang mendisiplin. Seperti saya katakan tadi, di rumah seharusnya ada kesejahteraan, ada kesembuhan. Saudaraku, ya, itu harus terjadi. Karena perkataan bait itu begitu penting. And number one, presence. Kedua, seorang bapak harus juga memberikan present, hadiah. Hadiah, saudara. Saya punya kebiasaan beberapa putra saya, mereka mesti punya sesuatu yang dari milik saya. Entah jas, entah sabuk, entah sepatu, entah bahkan saya ingin, saudaraku, kalau yang baru mah biasa. Yang saya sukai, yang saya pakai. Entah loji, entah kacamata, pokoknya harus punya sesuatu yang dari saya. Dan mereka sangat senang itu. Mereka bisa beli yang lebih mahal. Tapi kalau yang pemberian bapaknya, itu menyenangkan mereka. Nah, kita lihat di sini bagaimana Bapa di surga memberikan sesuatu dari luar negeri, luar dunia kepada putranya. Yaitu apa, saudara? Sebenarnya bukan apa, tapi siapa? Roh Kudus. Yohanes 10:38 berkata tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah itu Bapa itu, ya, yaitu mengurapi dia. Bapa itu yang mengurapi dia. Tangannya menyentuh sang putranya. Sebab Holy Spirit sering disebut the hand of God atau the finger of God. Saudara mungkin pernah melihat yaitu gambaran 2 jari yang bertemu. Tangan Allah dan tangan manusia. Jari Allah dan jari manusia. Manusia diberikan panca indera. Sang Bapa itu menyatakan bahwa dia hadir. Dan dia memberikan hadiah. Amin. Saya kira itu memberikan dampak yang sangat besar. Saudara yang kasihan Tuhan, a father give a present. Itu bedanya dengan pemimpin. Pemimpin minta upeti. Kamu bisa kasih apa sama saya? Wah, itu bukan bapak, saudara. Itu bapak-bapakan. Seorang bapak memberi. Suatu kali ada seorang pengusaha kaget karena saya membayar waktu makan. Dia tanya, semua pendeta lain ya minta ditraktir. Kamu kok traktir saya? Anda kok traktir saya? Saya bilang gembala memberi makan. Bapak itu memberi makan anaknya. Dia tidak ngerti konsep itu. Karena kebanyakan yang beredar di pasaran, tanda kutip, adalah yang minta dilayani. But the Father give a present. Not only presents, hadir, tapi memberikan hadiah. Saya mau beritahu, ketika dia hadir, dia memberi hadiah kepadamu. Anugerah, karunia, diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Anda harus tahu bahwa sejak saat itu, baru Tuhan Yesus dipakai melakukan mujizat. Jangan percaya kitab-kitab yang mengatakan Yesus pernah membuat mujizat waktu dia masih kecil. Apalagi perkataan bodoh, buku-buku yang tidak bertanggung jawab yang mengatakan Yesus belajar yaitu paranormal di India. Jangan percaya itu.
Dia tidak pernah keluar dari Israel dalam hidupnya. Karena dia menggenapi janji daripada YHWH, daripada bapaknya, kepada bangsa Israel. Misi pertama untuk bangsa Israel. Dan juga baru untuk bangsa-bangsa lain. Sebab Allah itu Allah yang memegang janji. Jadi yang kedua itu adalah present. Berapa banyak sini meskipun muda saya jadi bapak ibu rohani. Jangan lupa itu. Seorang bapak memberikan hadiah. Salah satu hadiah yang terbaik adalah berkat. Ucapkan berkat buat anak-anak. Yang paling buruk yang bisa dilakukan seorang bapak adalah mengutuk. Saudara, ada seorang hamba Tuhan bernama Bill Wilson. Dia luar biasa di bagian Tuhan. Yaitu mengumpulkan anak-anak jalanan yang terlantar. Kenapa? Dulu pernah ditelantarkan. Dia tidak pernah mengenal ayahnya karena ibunya seorang wanita panggilan. Kalau pelacur mungkin terlalu kasar. Saya juga tidak suka istilah pramunikmat yang dipakai di koran-koran. She's a call girl, wanita panggilan. Satu hari ketika dia berusia belasan, dia ditaruh di perempatan jalan. Dan ibunya berkata, aku tidak tahan lagi. Ditinggal saudara. Dan ketika dia sedang tercenung begitu, Tuhan menyediakan ada seorang bapak yang menjemput dia. Bapak ini orang percaya, orang Kristen. Terus sekarang Bill Wilson jadi hamba Tuhan luar biasa. Dia tidak pernah punya papa, fatherless. Dan dia melayani banyak fatherless yang lain. Anak-anak piatu yang lain. Saudara tanya pada saya, Pak saya pelayanan yang terbaik apa? Saya bilang jadilah seorang bapak. Kalau wanita jadilah seorang ibu. Grow up, jadilah dewasa. Karena seorang bapak atau seorang ibu memberikan hadiah pada anak-anaknya. Hari ini seorang kemenakan kami akan menikah. Dan istri saya menyediakan sebuah hadiah khusus untuk calon menantu kita. Karena kemenakan kita rata-rata panggil saya papa. Karena itu kewajiban orang tua. Amin. Nah, hal yang ketiga yang seorang bapak itu bisa memberikan. Sebelumnya saya akan tunjukkan dulu 4 kebutuhan utama dari setiap manusia. 4 kebutuhan emosional. Dan ini harus ada dalam kehidupan setiap insan, setiap pribadi. Pertama adalah kebutuhan akan kasih yang tanpa syarat. Saya tambahi yang dinyatakan. Express love. Kasih yang diekspreskan. Yang dinyatakan. Tapi kasih yang tanpa syarat. Bukan karena performance. Saudara tahu pada waktu sang bapak itu menyatakan kebanggaan putranya. Yesus Tuhan belum pernah melakukan satu mujizat pun. Dia belum pernah khotbah apapun. Ya saudaraku. Tapi a father tunjukkan, mengekspresikan secara terbuka. This is my son. Inilah putraku. Amin. Nah saudara, kebutuhan yang lain. Kebutuhan akan rasa aman dan penghiburan. Ada seorang bapak berkata pada anaknya yang ketakutan waktu malam hari. Dia berkata, nak, aku takut. Gak usah takut nak, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Roh Kudus ada di ruangan ini. Dan juga para malaikat. Kita keluarga orang percaya. Tapi anaknya berkata, Pak, tapi saya perlu yang bisa dipeluk. Saya perlu yang bisa memeluk saya. Isn't that true? Bukankah itu benar? Dia perlu rasa aman. Saya
sungguh bangga satu kali ketika terjadi gempa bumi. So ingat ya, kenapa seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya. Tapi wanita tidak dikatakan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Pernah berpikir itu? Sebab seorang suami seharusnya adalah father figure untuk istrinya. Ketika terjadi gempa bumi di rumah kita. Waktu itu kita sedang tidur. Istri saya itu lebih sensitif, lebih peka pada suara. Telinganya lebih tajam, matanya lebih terang. Dan pada waktu itu saya masih tidur enak, saudara. Dia sudah rasa gempa bumi itu. Dan dia, saudaraku, pada saat itu dia tidak lari keluar. Dia bersembunyi di dada saya. Secara fisik mana lebih baik? Pergi keluar rumah atau ke dada suami? Tapi rupanya dibawa kepak sayapku. Saudaraku, dia merasa aman di situ. Saya ingat kemarin yang cucu kemenakan saya itu. Dia nempel pada saya, dia tidak mau makan. Lama sekali. Bahkan kemarin siangnya itu, ketika ada cucu lain yang datang, saya kasihkan pada istri saya, dia menangis dan dia protes. Tapi ketika saya kembali gendong dia, nangisnya langsung berhenti. Kenapa? Ada rasa aman. Dibawa kepak sayapku. Tentu saja seorang bapak harus kuat. Seorang bapak itu seperti kemah tempat perlindungan. Seperti bukit batu tempat perlindungan. Nah kalau bapaknya itu, saudaraku, cuma seperti karton. Ya, ditiup angin sedikit goyang. A father must be strong. Amen. Nah saudara, kebutuhan ketiga adalah kebutuhan akan pujian. Dan kata-kata yang membangun. Yang keempat adalah kebutuhan akan pengarahan. Pengarahan akan tujuan hidup. Itu setiap orang butuh. Ada seorang gadis, bukan seorang gadis, ibu muda punya masalah. Dia datang dari Jakarta hari ini. Dan saya bapak rohaninya. Saya mengarahkan dia. Apa yang dia harus lakukan. Saya katakan, you should take that job. Kamu ambil pekerjaan itu. Start a new chapter in your life. Mulailah satu fatsal baru dalam hidupmu. Rise, bangkit. Jangan terpuruk. Angkat wajahmu. Setiap orang butuh